pemirsa, masih dari alun-alun Kota Jombang, tepatnya di area pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kota Jombang. Sekitar 3 menit yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama istri, Ibu Haja Iriana Jokowi memasuki area pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Dan begitu masuk ke pintu area pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, sebagian peserta melantunkan sholawat untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan membuka Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, nampak di belakang saya seluruh peserta undangan para muktamirin yang hadir dalam area pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama ini diwajibkan untuk berdiri, dan saat ini akan dimulai pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan acara kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ucapan selamat datang dari tuan rumah, laporan Ketua Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, penyerahan materi Muktamar dari Ketua Panitia kepada Ketua Umum PBNU, dan kemudian baru dilanjutkan dengan pembukaan Muktamar ke-33 oleh Joko Widodo. Dan bersama kita saksikan bersama-sama rangkaian acara pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Jokowi. Yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati dan telah hadir pula di tengah-tengah kita hadirin, yang kami hormati Ibu Haja Sinta Nuria Wahid. Dan tentu saja para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Soekarwo beserta Ibu Haja Dina Soekarwo, dan para gubernur di Indonesia yang telah berkenan hadir malam hari ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu saja hadirin, malam hari ini semakin istimewa saja karena di sebelah kanan sana telah hadir pula mufti-mufti dan juga para ulama dari berbagai negara sahabat. Di antaranya yaitu dari Lebanon, Mesir yang merupakan perwakilan dari Al-Azhar, Australia, Palestina, dan juga Duta Besar Republik Indonesia di Lebanon. Hadirin yang kami hormati, segala puji bagi Allah, Pencipta semesta alam yang telah memperkenankan kita untuk hadir di sini dalam peresmian pembukaan Muktamar ke-33 dari sebuah organisasi Islam yang tidak hanya besar di Indonesia namun terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama.
Dan kali ini dengan mengusung sebuah tema penuh makna, yaitu untuk bisa meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia, semakin meneguhkan posisi strategis dari Nahdlatul Ulama di Indonesia dan dunia sebagai pengusung Islam rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi sekalian alam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang sangat istimewa malam hari ini, selanjutnya marilah kita menyimak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 sampai dengan 104 oleh Ustadz Mikdar Zulfikar, dilanjutkan dengan sholawat Nabi, syairan Nahdlatul Ulama, puisi dan juga lagu Indonesia Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله belum ikut lahiran hijau bendera NU gambar jagat simbol NU bintang soko lambang NU sunnah ajaran NU Quran hadis pedoman NU ijma qiyas sempurna NU madhab papan imam NU tahlilan hadiah NU manakiban wasilah NU solawatan amaliyah NU ziarah dusun lemane NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah sajadah. Sebelum kita lahir ke dunia ini, rahmat Allah telah menjelma air susu di dada ibu. Lalu kita pun diturunkan pada sebidang tanah dan air yang membentang dari Aceh sampai Papua. Itulah Indonesia yang gunungnya biru berselendang awan. Ada hamparan padi menguning keemasan. Di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Serta pohon-pohon kelapa melambai di tepi pantai. Indahnya tanah air kita sepotong sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan buah-buahan dan beras Indonesia menjadi daging kita.
Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia. Berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan nanti kalau tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur akan menyatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air yang indah harus diurus dengan hati yang bersih dan indah. Hati yang taqarrub kepada Allah. Kalau Indonesia ingin tetap indah, harus diurus dengan akhlak yang indah, budi pekerti yang indah. Tanah air ini adalah ibunda kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih kebaikan, kebangkitan, dan kemajuan agar Indonesia yang indah semakin damai dan indah. Tanah air adalah sajadah, tempat para ulama bersujud mendoakan negara dan bangsa. Tanah air adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah. Jangan mengasihi, jangan mengisinya dengan fitnah, maksiat, dan permusuhan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat bersujud kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Pustaka. Hadirin kami hormati, telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sholawat Nabi yang semoga saja semakin bisa menenteramkan hati, pikiran, dan juga jiwa kita sebagai sebuah bangsa dan menjadikan kita semua sebagai manusia yang pandai bersyukur dan hanya bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kami hormati, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama kali ini, tentu kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaannya hingga tanggal 5 Agustus 2015 nanti. Karenanya hadirin, marilah sejenak kita menyimak bersama laporan Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo yang saya muliakan, saya hormati dan kita banggakan bersama. Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita muliakan, Ibu Sinta Nuria Rahman, beserta segenap para ulama, para kiai, para guru, para sesepuh, khususnya pejabat Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, beserta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj. Bapak Presiden, saya tidak bisa menyebut betapa banyaknya kiai yang rawuh. Tapi untuk menyebut beberapa, guna mewakili dan memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang telah begitu luar biasa menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Bisa jadi panitia tidak mengundang, bisa jadi undangannya tidak sampai, tapi karena NU yang memanggil, karena Nahdlatul Ulama yang mengundang, hadir di tengah-tengah kita, Kiai Maimun Zubair, Kiai Tolha Hasan, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Huda Jazuli, Kiai Nawawi Abdul Jalil, Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, dan segenap keluarga besar almarhum Al-Mahfurullah Kiai As'ad Samsul Arifin. Segenap zuriyahnya Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga tentu saja Kiai Anwar Mansur, Kiai Aziz Mansur, dan tentu banyak sekali kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadir juga di tengah-tengah kita para pengasuh pondok pesantren, terutama pesantren yang ditempati oleh para mu'tamirin. Pesantren Tebu Ireng, Kiai Solahuddin Wahid, pesantren Tenanyar diwakili oleh Kiai Salam Sohib, pondok pesantren Tambak Beras ada Kiai Nasir, ada Kiai Hasib Wahab, dan juga ada Kiai Timyati Romli beserta segenap pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Segenap para menteri, Bapak Gubernur yang saya cintai bersama Bude, Gubernur Jawa Barat, Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, para menteri yang hadir, yang saya lihat kelihatannya saya pernah kenal semua. Segenap peserta muktamar, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya mewakili panitia untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, muktamar ini adalah muktamar ke-33. Dari 33 kali muktamar, 12 kali berada di Jawa Timur. Surabaya 6 kali Bapak Presiden, kemudian di Banyuwangi sekali, di Malang sekali, kemudian di Situbondo sekali, pernah juga di Madiun. Madiun ini kalau ke barat terus Madinah, itu tempat lahirnya Pak Dekarwo. Madiun ke barat terus itu Madinah, Pak. Pernah di Situbondo, pernah di Kediri, dan sekarang ini adalah di Jombang. Ini adalah yang ke-12 kalinya berada di Jawa Timur. Lanjut. Tema muktamar kita adalah meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Pak Jokowi, Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam kesempatan membuka Munas, Islam kita adalah Islam Nusantara. NU juga sudah pernah melakukan klarifikasi terhadap Islam Nusantara. Intinya, alhamdulillah kita telah sukses mengangkat tema ini karena ini adalah menjadi wacana internasional. Lanjut. Posisi kita di sini Bapak Presiden, jadi ada 85 km,
ke makamnya Sunan Bonang, 95 km ke arah makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malak Ibrahim, 130 km ke Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga Mbak Mega 86 km ke makam Bung Karno. Lanjut. Jumlah peserta dan panitia muktamar. Jumlah pesertanya dan panitia 3.755 orang, terdiri dari utusan PCNU, utusan PWNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, peninjau, dan pengamat. Lanjut. Posisi alun-alun di sini, Bapak Presiden, nanti peserta tidur di 4 pondok pesantren. 1 pondok pesantren Darul Ulum 6 km, 2 Denanyar Jombang 4 km, 3 Tebuireng Jombang 6 km, dan Bahrul Ulum 5 km. Lanjut. Kita sekarang berada di sini Bapak Presiden, di alun-alun. Ini adalah tempat pembukaan, penutupan, dan sidang-sidang pleno. Yang datang hadirin dan hadirat. Hadirin itu hadir in di dalam gedung, hadirat hadir out di luar gedung sana. Di dalam sini ada 5.000, di sini ada 4.000 lebih, dan ribuan lagi di Jalan Wahid Hasim, karena kita tidak bisa menampung. Artinya muktamar ini tidak diikuti hanya oleh pengurus, tidak hanya diikuti oleh para ulama, para kiai, tapi juga diikuti oleh umat, diikuti oleh santri, diikuti oleh masyarakat, diikuti oleh begitu banyak orang. Di luar Bapak Presiden ada paduan suara 1.000 santri dari 4 pondok pesantren dan juga dari Madrasah Aliyah se-Kabupaten Jombang. Lanjut. Untuk Tebuireng ada 954 peserta berasal dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus cabang internasional, dan Kepulauan Riau beserta sejumlah panitia. Lanjut. Bahrul Ulum 954. Kalau Mbah Hasim tadi Rois Akbar, Rois Am pertama, digantikan oleh beliau setelah Mbah Hasim wafat, oleh Kiai Wahab Hasbullah. 954 peserta berasal dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Lampung, Gorontalo, Maluku Utara, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Setelah Mbah Wahab wafat, Rois Am digantikan oleh Kiai Bisri Samsuri. Salah satu cicitnya Kiai Bisri Samsuri hadir di sini, Bapak Muhaimin Iskandar. Kemudian yang terakhir di Darul Ulum Peterongan Jombang, 594 peserta berasal dari Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Lanjut. Ini fasilitas pemondokan Bapak Presiden, karena tidurnya di tempat santri, ada kasur tipis, ada bantal tipis, ada handuk kecil, dan juga ada sabun yang diperuntukkan bagi peserta. Lanjut. Ada muktamar kit untuk peserta. Lanjut. Ada transport untuk peserta. Ada bus, ada minibus, ada ojek. Tapi juga ada yang kendaraannya sendiri-sendiri. Karena tidak mau naik transportasinya peserta. Transportasinya panitia. Lanjut. Ini pos kesehatan, mudah-mudahan ini enggak berguna, artinya sehat semua. Lanjut. Pengamanan muktamar ini adalah melibatkan 1.000 banser yang terlatih beserta pagar nusa dan juga teman-teman dari IPENU. Didukung oleh tidak kurang dari 700 prajurit Polri dan TNI. Lanjut. Logo muktamar ini adalah seperti ini Bapak Presiden. Ini huruf Arab 33. Nah, bunder ini adalah khas batik Jombang menurut yang membuat. Karena ini adalah pemenang yang dilombakan oleh PBNU. Lanjut. Desain muktamarnya berdasarkan bambu. Maka kalau di sebelah sana tempat membaca Quran itu tadi, itu bambu karena itu adalah bagian dari brand desain kita yang membaca Al-Quran, yang membaca selawat, itu semua termasuk yang baca puisi kemarin saya sendiri yang melatih itu. Alhamdulillah lancar. Jadi ini bambu ini adalah kuat, tegar, kokoh, tangguh, lentur, ulet. Dan yang paling penting adalah serbaguna.
Lanjut. Di samping muktamar ini berlangsung, ada juga panggung sholawat dan musik religi yang diselenggarakan di stadion setiap malam sampai nanti ditutupnya muktamar ini. Lanjut. Inilah panitia, Bapak Presiden perlu saya laporkan yang saya wakili, ada panitia nasional, panitia daerah, ada panitia-panitia pesantren, ada PBNU, ada PWNU Jawa Timur, dan PCNU Jombang. Lanjut. Penanggung jawab muktamar ini adalah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dan Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Lanjut. Sementara panitia nasionalnya adalah Dr. Andes Slamet Effendi Yusuf. Ini Profesor Protolan Pemuda Ansor. Dan ini adalah Dr. Andes Haji Imam Aziz selaku Ketua Panitia. Lanjut. Penanggung jawab panitia daerah Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Hasan Mutawakil Allah, Kiai Agus Ali Masuri, dan yang terakhir ini adalah Haji Halim Iskandar yang merangkap Ketua DPRD. Ini adalah kakak kandungnya Bapak Muhaimin Iskandar. Ini keluarga besar Bapak Presiden, anak pertamanya Joni Iskandar, sementara anak terakhirnya Jessica Iskandar. Lanjut. Panitia daerahnya saya sendiri, Saifullah Yusuf, dan ini Bapak Thoriqul Haq tadi yang membaca sholawat, dibantu oleh segenap PCNU, Kiai Israfil Amar, Kiai Nasir, dan lain-lain. Saya terima kasih sekali, dan segenap pengasuh pondok pesantren. Lanjut. Ini Bapak Presiden, saya akan mengucapkan terima kasih kepada gubernur saya yang mau mencoba kasur muktamirin. Ini Bapak Gubernur saya ini golongan orang-orang yang takwa, takut istri tua. Ini Pak Yai Mutawakil Allah, ini Pak Kapolda, ini Pak Pangdam, ini Kiai Hasib Wahab, ini Bupati Jombang yang luar biasa yang memberikan dukungan atas suksesnya acara kita ini. Tidak nyono-nyono saya. Beserta Ibu Wakil Bupati, Ibu Nyai Munjita Wahab. Inilah yang membuat suksesnya muktamar kali ini. Beliau-beliau ini yang tidur inilah yang membuat sukses, termasuk Kiai Mutawakil Allah. Termasuk urunannya yang banyak ya ini nih yang urun. Lanjut. Terakhir, Pak Presiden perlu saya laporkan menuju ke tanggal 1. Tentu kita mulai dengan khotmil Quran, kita mulai dengan istighosah, kita mulai dengan selawatan. Lanjut. Kita juga kunjungan ke makam-makam para wali dan juga para pendiri NU. Lanjut. Kita juga melakukan sosialisasi dari Banyuwangi sampai ke Madiun. Lanjut. Kita juga diskusi dengan Jawa Pos, dengan Kompas. Ini adalah salah satu sekian banyak yang kita lakukan kerjasama. Lanjut. Ini ada apel dan lain-lain. Lanjut. Ini wayangan, karena NU juga suka wayang. Lanjut. Ini seragam dinas orang NU, sarung dan sandal jepit. Alhamdulillah Pak Presiden hari ini sarungan. Luar biasa, tepuk tangan. Inilah saling menghormati. Bapak Presiden pakai sarung karena menghormati NU, saya pakai celana karena ingin menghormati Presiden. Ini juga ada sarung Van Ran. Ini banyak sekali, ada slang terlibat di dalam kegiatan ini. Ada Ahmad Dhani, semua banyak sekali. Lanjut. Ini ada ceramah ekonomi oleh Pak Khairul Tanjung dan Pak Surya Paloh. Lanjut. Dan yang terakhir ini, Bu Mega perlu saya laporkan, kita juga membuat tahlil akbar untuk hallnya Bung Karno dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai bagian dari penghormatan, penghargaan, dan keinginan kita untuk mengenang apa yang telah beliau-beliau perbuat ini, yaitu mewariskan semangat nasionalisme dan keagamaan yang sampai sekarang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kita. Ibu Mega pada tahun 1962, pada saat muktamar ke-23 Nahdlatul Ulama di Solo, Jawa Tengah, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul "Saya Cinta Sekali pada Nahdlatul Ulama". Dari sini kemarin Bapak Presiden, saya laporkan
ada yang mewakili bupati, ada dua yang ingin diperjuangkan. Satu ingin memperjuangkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila, yang kedua 22 Oktober sebagai hari santri. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampun, sekali lagi ampun terhadap para kiai ulama. Banyak sekali yang tidak dapat kursi. Kalau toh ada kursi mungkin juga susulan. Kalau toh ada kursi mengusir yang lain. Padahal yang diusir juga kiai. Jadi ini saya mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kehormatan tersendiri bagi kami segenap masyarakat Jawa Timur karena untuk ke-12 kalinya Provinsi Jawa Timur mendapatkan amanah sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan di pelaksanaannya di tahun 2015 kali ini, Kabupaten Jombang sengaja dipilih untuk bisa menggelorakan kembali semangat dan juga ruh ke-NU-an. Karena di kota santri inilah Nahdlatul Ulama lahir dari ide-ide cemerlang para pendirinya. Karena itu hadirin kami hormati, di kesempatan yang sangat istimewa malam hari ini, marilah kita menyimak bersama sambutan selamat datang Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Soekarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tepuk tangan. Ya. Yang terhormat Ibu Negara Indonesia yang keempat, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang terhormat para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir semuanya, terima kasih. Para duta besar negara sahabat, para menteri kabinet kerja, Pak Kapolri, Toron nih kak, Toron itu bahasa Madura pulang, ya. Ini asli dari Jawa Timur, dari Madura. Yang kami hormati Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, yang terkenal Gusmus. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, yang menerjemahkan PBNU singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Para kiai, para habaib, para masyayikh, seluruh undangan yang tadi menurut wakil gubernur yang saya tidak bisa ngontrol pidatonya tadi,
Mohon maaf Pak Presiden, sebagai ketua IGGI saya tidak bisa ngontrol. Sebagai wakil gubernur bisa. IGGI itu singkatan Ikatan Gus-Gus Indonesia. Ya, itu tidak bisa ngontrol itu. Ya. Kami mengucapkan alhamdulillah, syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita menghadiri silaturahim dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semuanya sekarang ini. Selaku pribadi dan atas nama rakyat Jawa Timur, saya mengaturkan selamat datang, sugeng rawuh kepada Pak Presiden, Ibu Negara, Ibu Megawati, Ibu Sinta Nuriyah yang hadir di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah tempatnya di Kota Jombang. Kalau Pak Presiden ada yang pakaiannya sebagian besar hijau dan ada abang. Memang Jombang itu singkatan Jombang itu hijau abang. Ya itu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Presiden, Ibu Negara, Ibu Megawati dan Ibu Sinta Nuriyah, dan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara menambah guyub rukun, kenyamanan dan keamanan masyarakat Jawa Timur dan menjadi bagian di dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Kami semua dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kami masyarakat Jawa Timur yang religius dan pusatnya pondok-pondok pesantren yang telah begitu banyak melahirkan ulama-ulama besar. Pertemuan ini tentunya menjadi demikian bernilai bagi Jawa Timur karena merupakan momentum sekaligus simbol dari pertemunya dan bersatunya ulama dan umaroh. Kepada seluruh peserta muktamar, saya atas nama pemerintah dan rakyat Jawa Timur mengucapkan selamat datang di Jawa Timur, sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prakarsa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Muktamar ke-33 di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jombang atau di Kota Jombang. Dengan harapan semoga kondisi Jawa Timur yang aman dan nyaman dapat mendukung kelancaran keamanan dan ketertiban Muktamar, serta dapat memberikan semangat positif sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan organisasi serta bermanfaat bagi bangsa, negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena ribuan ulama seluruh Indonesia berkumpul di Jombang dan akan berdoa, akan tembus ke langit 7 dan nantinya akan memberikan makna menjadikan Jawa Timur yang makmur tapi berakhlak mulia. Bapak Presiden, Ibu Negara, beserta para Menteri, Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga tinggi negara, kiai, alim ulama yang saya muliakan. Dalam lintas perjalanan bangsa, Nahdlatul Ulama mempunyai sumbangsih yang sangat besar dan penting dalam gerak perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para kiai-kiai yang selalu menemani perjalanan bangsa Indonesia,
bersama pejuang-pejuang bangsa yang lain, mengawal dan memberikan warna terhadap dinamika yang dialami oleh bangsa Indonesia. Setiap dinamika yang dilalui selalu memiliki corak dan gerakan serta pemikiran yang berbeda-beda. Pada masa perjuangan fisik, Nahdlatul Ulama menyerukan jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seruan jihad ini perlu dilakukan untuk mengusir penjajah yang berusaha merebut kembali Indonesia. Resolusi jihad yang dikeluarkan 22 Oktober oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi bagian perjuangan paling fenomenal yang ada dalam sejarah bangsa Indonesia, yang kemudian terkenal dengan peristiwa 10 November 1945. Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 dengan membawa tema menukuhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia hadir pada saat yang tepat, karena tema tersebut menegaskan kembali bahwa Nahdlatul Ulama akan senantiasa terus menjaga keutuhan Republik ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi inspirasi bagi negara Islam lainnya supaya terjalin hidup yang aman, damai, dan tentram, serta meneguhkan NU di mata dunia sebagai salah satu jamiah pengusung Islam rahmatan lil alamin, dan juga akan bermanfaat besar buat masyarakat Jawa Timur yang terus menjadikan rahmatan lil alamin sebagai bagian kehidupan keagamaan kita. Bapak Presiden, Ibu Negara, Ibu Megawati, Ibu Sinta Nuriyah, para menteri, pimpinan lembaga tertinggi negara, kiai, alim ulama yang saya muliakan, dan khusus kepada Kiai Haji Saifullah Yusuf. Saya laporkan Pak Presiden tidak mau dipanggil kiai, dia maunya Gus saja, karena Gus itu boleh khilaf, tapi kalau kiai tidak boleh. Lah itu makanya begitu ya. Gus, matur nuwun nggih Gus nggih. Iya. Saya sebagai ketua panitia lokal bagus sekali, dan saya mengucapkan terima kasih lancar, dan kami berdoa moga-moga sampai selesai lancar semua Gus. Nggih. Terima kasih Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini, marilah kita akan menyaksikan bersama penyerahan materi muktamar oleh Ketua Steering Komite Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Effendi Yusuf MSI, kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, yang nantinya akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah
min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, atalallahu baqa'ah fi sihatin daimah, panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, a'azzahallah. Yang terhormat Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Hashim Asy'ari, atalallahu baqa'aha dzukhrana wal ummah. Para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Kerja, ashab al-fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuqis sufiyah al-mu'tabarah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, wa ala ra'sihim ar-Ru'isil 'am bin Niyabah Kiai Haji Dr. Mustafa Bishri Mustafa, yang alamatnya di Rembang, Jalan Kiai Haji Bishri Mustafa. Rekan-rekan pengurus Tanfidiyah, peserta muktamirin, peserta muktamar yang saya hormati, para tamu undangan, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, diyufnal muhtaramin min ad-duwal arabiyah al-islamiyah al-ashiqa min Palestin wa Lubnan wa Mesir wa Mamlakah Arabiyah Saudiyah wa Australia. Syukran ala hudurukum fi hadzal multaqal mubarak. Ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal hudur, bimunasabati hululil Idul Fitril Mubarak sanata 1436 al-Hijriyah, naqulu lakum ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kulla amin wa antum bi khair, kulla sanatin wa antum thayyibun. Ada yang ketinggalan, maaf. Bapak Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, mudah-mudahan sehat walafiat. Sahabat saya, Ketua PBNU yang kebetulan jadi Wakil Gubernur, Gus Saifullah Yusuf, keluarga besar 4 pesantren, Tebuireng, Peterongan, Denanyar, Tambak Beras, yang saya hormati. Tidak terasa 5 tahun berlalu sejak muktamar ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kini kita berkumpul kembali di Jombang, Jawa Timur. Oleh karena itu saya ucapkan selamat datang di muktamar NU yang ke-33. Asbahtum ahlan wa nazaltum sahla. Izinkan saya, Bapak Presiden, pada kesempatan ini menyampaikan secara ringkas sejumlah hal yang berkaitan dengan perhelatan muktamar ini. Sebagaimana kita ketahui, muktamar kali ini mengusung tema besar, meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Islam Nusantara sama sekali bukan madhab baru, bukan firqah baru, bukan aliran baru. Islam Nusantara merupakan khosois wa mumayyizat, tipologi. Sebagai khosois atau mumayyizat, Islam Nusantara menjadi ciri khas Islamnya orang-orang Nusantara, yaitu laku Islam yang melebur secara harmonis dengan budaya Nusantara, yang sesuai dengan panduan syarak
segala ragam adat istiadat, tradisi, kearifan yang tidak melanggar batas-batas syarak tidak hanya diperbolehkan, namun justru didaya gunakan sedemikian rupa untuk dakwah Islam di bumi Nusantara. Lahirlah Islam yang berperadaban, Islam yang santun, Islam yang mengedepankan akal sehat dan nurani, Islam yang membuat pemeluknya mencintai, membela tanah air lahir batin, Islam yang memuliakan manusia dan kemanusiaan. Inilah Islam ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi dari para aulia, utamanya para wali songo. Berbahagialah kita semua, beruntunglah umat Islam bangsa Indonesia atas nikmat yang sungguh luhur ini. Inilah nikmat yang hari ini belum tentu dikaruniakan kepada umat Islam di belahan bumi lain. Lantas, apa yang bisa kita abdikan dalam meneruskan perjuangan Wali Songo? Apapun yang bisa kita lakukan untuk melestarikan dan mengembangkan Islam Nusantara pasti harus berlandaskan pada 4 semangat. Pertama, Ruhuddin, semangat religius. Semangat keagamaan bukan berarti melegal formalkan agama, bukan berarti mengkonstitusikan agama, tetapi penekanan utama Ruhuddin adalah akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah SAW. Tidak ada artinya beragama tanpa adanya akhlakul karimah. Contoh jelas mengenai ini ialah keindahan akhlak dari Hadratus Syekh almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Bisri Samsuri, buyut atau kakek keempat dari Pak Muhammad Iskandar dan Pak Saifullah Yusuf dan Pak Halim Iskandar, pokoknya Bani Iskandar lah. Kita semua tahu betapa tegasnya beliau dalam berfikih sekaligus lentur dalam bersikap. Kedua, ruhul wataniyah, spirit nasionalis, semangat kebangsaan. Seperti nasihat Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kepada putranya yaitu Kiai Wahid Hashim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan, akan tetapi saling melengkapi. Islam menjadi kuat di suatu kawasan karena adanya semangat kebangsaan yang menyala di dada. Dan bangsa ini bisa menjadi kokoh karena diisi dengan nilai-nilai Islam. Maka para mu'tamirin, amanah dari Allah berupa tanah air Nusantara yang sangat kaya raya ini wajib bagi kita untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Bukan hanya menjaga keutuhan geografis teritorial, tapi juga menjaga kemandirian politik, kemandirian hukum, kemandirian ekonomi, dan kemandirian budaya. Inilah dengan tepat sekali disyairkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadhu ahlul watan. Bahasanya Arab tapi semangatnya Nusantara. Dalam kerangka inilah penting sekali ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama selalu berpegang teguh pada konstitusi Indonesia. Siapapun presidennya, kami di belakang konstitusi. NU tetap membela tegaknya konstitusi. Selama patuh pada amanat konstitusi, mendukung pemerintah bukan berarti koalisi. Mengkritik pemerintah bukan berarti oposisi. Yang ketiga adalah ruhut ta'addudiyah, semangat kebinekaan. Kebinekaan adalah fitrah yang dimiliki bangsa ini. Seturut dengan luas bentang wilayahnya. Inilah kekayaan yang harus kita jaga,
kita hormati dan kita hargai. Adakah bangsa di dunia selain Nusantara yang memiliki kekayaan budaya berupa begitu banyak suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat? Di atas sajadah Nusantara, seperti dipuisikan oleh Pak Zawa Imron, di atas sajadah Nusantara inilah kita belajar memahami firman Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja seluruh manusia itu hanya terdiri dari satu bangsa. Namun kenyataannya Allah menghendaki adanya beragam bangsa, beragam keragaman inilah yang kemudian dibangun di atas prinsip lita'arofu. Tidak mungkin kita bisa saling mengenal bila tidak ada perbedaan. Dan tidak mungkin kita bisa saling membangun dan bekerja sama bila tidak saling mengenal. Bapak Presiden yang saya hormati, para muktamirin, yang keempat adalah ruhul insaniyah atau semangat kemanusiaan. Ini pandangan visioner dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari mengenai ukhuwah insaniyah, semangat membangun persaudaraan sesama umat manusia, sehingga hadirlah dunia tanpa peperangan, dunia tanpa senjata perusak massal. Dengan dilandasi ruhul insaniyah, dunia yang damai menjadi nyata. Ketika terjadi konflik, yang dikedepankan adalah musyawarah. Semuanya diselesaikan dengan jalan dialog dan perundingan, bukan dengan senjata, pedang atau pentungan. Itulah ukhuwah insaniyah. Semua manusia adalah keturunan dari ayah ibu yang sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka semua manusia adalah bersaudara. Pengecualian hanya berlaku pada para pelanggar hukum. Rasulullah menegaskan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap pelanggar hukum. Ini seperti pesan Nabi Muhammad ketika wukuf di Arafah pada haji wada. Ayuhan nas, inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa irdakum haram, kahurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa baladikum hadha. Wahai umat manusia, siapapun manusia itu, nyawa kalian suci, harta kalian suci, martabat kalian suci, seperti sucinya hari haji ini, sucinya bulan haji ini, sucinya kota Mekah ini. Oleh karena itu barang siapa yang melecehkan nyawa, harta, martabat manusia, maka berarti melecehkan kesucian agama Islam. Sebagai Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, ke depan NU harus terus-menerus memperkuat ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kepemimpinan dan kepengurusan Nahdlatul Ulama pada masa mendatang wajib, tidak bisa tidak, harus semakin diperkuat dengan dasar-dasar keulamaan yang mencerminkan karakter ahli sunnah wal jamaah. Tentu saja dasar keulamaan ini diperkuat pula dengan kesiapan Nahdlatul Ulama menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah. Karena itulah pemimpin Nahdlatul Ulama sejak dulu dan seterusnya harus berbasis pesantren. Inilah mengapa sejak dahulu saya selalu menyebut al-audah ila pesantren, kembali ke nilai-nilai pesantren, akhlak pesantren, budaya pesantren. Kita harus mengikuti kembali nilai-nilai yang sudah ditradisikan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Antara NU dan pesantren tidak bisa dipisahkan, baik dalam nilai-nilai, garis perjuangan, dan cara berpikir serta cara bertindak. Saya juga berpesan kepada seluruh warga Nahdliyin agar semakin mengencangkan ikatan dengan ulama. Kita sebagai santri harus taat pada ulama-ulama sepuh. Ketaatan inilah yang tidak hanya menyelamatkan kita sebagai individu, kita sebagai bangsa, tapi terus hingga keselamatan di akhirat kelak nanti.
Bapak Presiden, para tamu undangan, para muktamirin yang berbahagia. Terakhir, mari kita bermuktamar dengan khidmat, khusyuk. Mari bermuktamar dengan santun. Mari bersama-sama kita tunjukkan muktamar yang berakhlakul karimah. Hari-hari ini sejarah menyaksikan kita di Jombang ini, di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan negara kita, di atas dampar ngaji para pendiri NU dan Indonesia ini. Semoga muktamar Nahdlatul Ulama kali ini menjadi muktamar yang dibarokai dan diridhoi oleh Allah, sehingga membawa manfaat dan maslahat kepada kita semua. Selamat bermuktamar, selamat berakhlakul karimah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyempatkan hadir untuk menghadiri muktamar NU yang ke-33 ini. Dan kami pun mohon doa restu kepada semuanya, mudah-mudahan muktamar lancar, aman dan tentram. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini NU Pak Presiden. Kalau wabillahi taufiq hidayah bukan NU, bukan. Kalau NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya di majelis yang mulia ini, marilah kita menyimak bersama khutbah iftitah oleh pejabat Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh al a'izza, wa fil muqaddimah ma'alid duyuf sadatil masyayikh wal ulama min biladi as-sadiqah di ma'izukum. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Nuriyah Sinta Abdurrahman Wahid. Yang terhormat dan yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para yang terhormat Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia, yang mulia dan yang kami muliakan para duta besar negara-negara sahabat, para yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Soekarwo, Sarjana Hukum, Sohibul Bait, dan wakilnya yang kebetulan panitia daerah, panitia muktamar,
Yang terhormat dan yang saya hormati para pimpinan organisasi-organisasi sosial politik, para tamu undangan, termasuk para pengamat yang datang, segenap peserta dan peninjau Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33, wafaqakumullah, segenap panitia muktamar, panitia pusat maupun daerah, jazakumullah, dan segenap pimpinan dan pengurus Nahdlatul Ulama mulai PBNU hingga ranting yang hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu muslimat, adik-adik Ansor, ibnu Fatayat, dan segenap keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kami cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita diperkenankan oleh Allah bertemu dan berkumpul dalam rangka pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33. Semoga Allah meridhoi dan melimpahkan rahmatnya serta berkahnya kepada kita semua. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami berbahagia dan bersyukur sekali atas kehadiran Anda semua. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal-amal soleh Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kita sampaikan kepada panitia Muktamar ke-33 dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya perhelatan agung ini, utamanya pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan segenap jajaran pemerintah daerah se-Jawa Timur dan para pimpinan beserta keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, dan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. Fajazakumullah ahsanal jaza. Para hadir sekalian, sebelum melanjutkan khutbah iftitah, saya memohon keikhlasan Anda sekalian untuk bersama-sama saya membaca surat Al-Fatihah, dan kita mohonkan kepada Allah agar pahalanya diperuntukkan selain pimpinan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan ulama amilin, juga khususnya untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Romli Tamim, dan para pendiri-pendiri serta para pejuang Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin hadirat, dari usulan-usulan yang masuk, akhirnya rapat gabungan pengurus besar Nahdlatul Ulama memutuskan Muktamar ke-33 ini dilangsungkan di tempat ini. Tempat bersejarah, tempat Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan beberapa tokoh Kiai Nahdlatul Ulama mengabdikan diri dan menggagas berdirinya Jam'iyah kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah beliau-beliau rahimahumullah. Allah menjadikan muktamar ini momen penting untuk mengingatkan kita kembali kepada jati diri kita sebagai organisasi keulamaan yang memegang teguh dengan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah dan bertujuan membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas, tampil dan berakhlakul karimah. Bagi ulama dan para pemimpin Nahdlatul Ulama, momen ini diharapkan lebih meneguhkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab mereka sebagai penjaga dan pintu gerbang ilmu keislaman dan sebagai benteng teladan menghadapi godaan duniawi dan fitnah perpecahan, sebagaimana selalu diingatkan oleh Rais Akbar mereka, Maha Kiai mereka, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Hadirin hadirat yang mulia, muktamar kita kali ini istimewa karena berlangsung pada bulan Syawal dan bertepatan dengan bulan Agustus. Bulan Syawal
di mana umat Islam di Indonesia bergembira mensyukuri hari raya Idul Fitri dan melakukan acara silaturahim halal bihalal yang khas Nusantara. Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama pribadi dan pengurus besar Nahdlatul Ulama menghaturkan tahniah Id kepada Bapak Presiden segenap dan segenap yang hadir. Idun Sa'id, a'adahullah alaikum bis-sa'adati wal khairi wal rafahiyah wa kullu amin wa antum bi khair. Kami memohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Berkenaan dengan bulan Agustus, di mana sebentar lagi kita akan memperingati dan mensyukuri kemerdekaan kita yang ke-70, kami ucapkan Dirgahayu Indonesia. Semoga semua komponen bangsa, termasuk warga Nahdlatul Ulama, diberi hidayah dan rahmat Allah menjaga persatuan Indonesia bagi segera tercapainya cita-cita kemerdekaan kita. Baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muktamirin, hadirin hadirat, seperti diketahui, dunia dewasa ini diresahkan oleh fenomena merosotnya nilai kemanusiaan, digelisahkan oleh fauda dan kekacauan seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah dengan munculnya kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan perilaku yang sangat bertentangan dengan Islam. Setiap hari dunia disuguhi tampilan Islam yang dibawakan oleh sementara kaum muslimin yang marah. Dunia pun bertanya-tanya, di manakah perilaku rahmah dari agama yang katanya membawa ajaran rahmah itu, yang membawa ajaran kasih sayang itu. Ketika ada sementara kelompok yang mengibarkan bendera Islam sambil menghancurkan kemanusiaan, dunia pun semakin mempertanyakan tentang praktek Islam yang rahmatan lil alamin, yang damai, yang menghargai manusia. Pada saat inilah Islam Nusantara, atau lebih jelasnya perilaku keislaman umat Islam Nusantara, di mana Nahdlatul Ulama ikut mengembangkannya, diharapkan lebih menampilkan diri sebagai jawaban. Namun kondisi di negeri kita tercinta ini sendiri rupanya masih belum bisa sepenuhnya mendukung harapan tersebut. Masih banyak permasalahan di negeri ini yang perlu kita benahi, mulai dari masalah penegakan hukum, etika politik, pemerataan ekonomi, pendidikan, keadilan sosial, hingga pergaulan hidup sesama warga bangsa. Sehubungan dengan itu, kami menggarisbawahi perlunya revolusi mental yang sejak awal dicanangkan oleh pemerintah. Sesuatu yang menurut hemat kami merupakan langkah awal yang menjadi kunci kesuksesan bagi upaya-upaya pembenahan selanjutnya. Dalam rangka revolusi mental itu, kita perlu meninjau ulang banyak hal. Misalnya yang utama, kita perlu meninjau kembali pandangan kita selama ini terhadap dunia, terhadap materi. Jangan-jangan akibat keperkasaannya tak terasa pandangan kita terhadap dunia dan materi sudah bergeser dari sekedar wasilah atau sarana menjadi ghoyah atau tujuan hidup. Dari sekedar mazra'atul akhirah menjadi segala-galanya. Dunia menjadi pertimbangan awal dan akhir, sehingga demi dunia apa saja dihalalkan, termasuk korupsi, sogok menyogok, saling fitnah, dan saling menghancurkan di antara sesama saudara, dan hal-hal mungkar lainnya. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Sementara agama oleh sementara pemeluknya sudah mulai dipandang hanya sebagai lafaz tanpa makna, jasad tanpa ruh. Bahkan agama hanya dipandang dan diperlakukan sebagai kendaraan kepentingan dan nafsu mengalahkan. Lebih parah lagi bila pandangan seperti itu dicontohkan oleh mereka yang terlanjur dianggap sebagai pemimpin. Agama yang cahaya pun seperti berkabut gelap. Agama yang menyatukan pun menjadi semacam lembaga yang mencerai-beraikan. Dalam hal ini, revolusi mental diperlukan untuk menggeser kembali pandangan ke arah yang benar, sehingga langkah-langkah yang ditempuh pun menjadi benar. Dan ini menuntut
peran dan keteladanan para pemimpin dan para ulama, utamanya ulama Nahdlatul Ulama yang disebut-sebut oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu agama Islam. Para kiai yang jalinan sanad keilmuannya bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang utuh dan penerapan yang arif bijaksana dalam kehidupan masyarakat Nusantara yang majmuk. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang terhormat, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kepada segenap peserta muktamar, saya sampaikan selamat bermuktamar dan perkenankanlah saya menukil sebagian pesan Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari saat menyampaikan tahniatul Id pada tahun 1357 Hijriah. Setelah beliau menyitir hadis riwayat Imam Bukhari yang melarang perselisihan, antara lain dawuh fala takhtalifu fa inna man qablakum ikhtalafu fahalaku. Setelah itu beliau antara lain berkata, maka kami sangat mengharap dari warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menjaga kekompakan hati dan menjauhi sesuatu yang menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan kegagalan dan hilangnya kekuatan. Semoga Allah memberi bimbingan taufik dan hidayahnya kepada Anda semua, warga Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia, menunggu-nunggu hasil khidmah Anda sekalian. Rabbuna yuwaffiqukum ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun Nahdlatul Ulama wan nahdiyin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahaladzim li walakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan bersama bagaimana proses sambutan dari Ketua Roisam, ya, ada Bapak Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, dan juga setelah lagi akan segera kita saksikan, kita akan mendengarkan bersama ada agenda berikutnya, yakni amanat Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan secara resmi pembukaan muktamar yang ke-33 Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, ini akan disampaikan sendiri, dibuka sendiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pemirsa, sebagai bentuk konkret sumbangsi atau bentuk perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah Presiden Republik Indonesia hadir pada acara prosesi malam ini. Dan pemirsa, segera kita saksikan bersama bagaimana amanat Presiden Republik Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Ketua Umum dan keluarga besar serta jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Bupati Jombang beserta seluruh jajarannya,
hadirin muktamirin muktamirat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pembukaan muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kota Jombang, Jawa Timur ini. Sholawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya kalau ke Jawa Timur paling senang ketemu gubernurnya, ketemu wakil gubernurnya, dua-duanya lucu. Coba tadi kita lihat, apa ada hadirin hadirat, hadirin di dalam, hadirat di luar. Pak Wagub itu ada saja. Jadi kalau ke Jawa Timur banyak senyumnya, banyak tertawanya. Para kiai dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan penuh rasa gembira saya menyambut dimulainya muktamar ke-33 Jamiyah Nahdlatul Ulama malam ini. Sebagai salah satu Jamiyah Diniyah Islamiyah terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi besar untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadi Indonesia. Sejarah mencatat, sejak didikannya pada tahun 1926, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama turut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu tidak diragukan lagi jika Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Dan ini menjadi bukti keteguhan sikap Nahdlatul Ulama dalam menjunjung semangat kebangsaan, menjunjung semangat menegakkan keindonesiaan, menjunjung semangat menghargai kebinekaan. Saya mengapresiasi tema besar yang dipilih Nahdlatul Ulama dalam muktamar kali ini, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Saya mendorong agar tema ini dimaknai secara positif, karena tema ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan umat Islam Indonesia mempunyai posisi yang strategis, bukan hanya dalam membentuk peradaban bangsa, tetapi bisa menjadi inspirasi peradaban dunia. Sebagai role model pengusung Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kedamaian dan manfaat bagi alam semesta, tema itu juga cermin keteguhan warga Nahdliyin untuk menjadikan Islam sebagai pijakan terciptanya masyarakat unggulan, yakni masyarakat yang menjadikan agama sebagai sumber kemajuan, sebagai sumber keadilan, dan sebagai sumber kedamaian. Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menampilkan serta meneguhkan wajah Islam yang moderat. Untuk itu, kita mengucapkan terima kasih kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bagi warga Nahdliyin dimanapun berada. Muktamirin dan muktamirat yang saya hormati, Senin lalu saya menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana Negara Jakarta. Dalam kunjungannya itu beliau tertarik mempelajari sejarah perkembangan Islam di negara kita, Islam yang demokratis, Islam yang toleran, dan Islam yang maju. Beliau bahkan ingin mengetahui lebih banyak mengenai peran organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan radikalisme global. Beliau bertanya sangat detail sekali. Nahdlatul Ulama ditanyakan, Muhammadiyah juga ditanyakan secara detail, sehingga penjelasannya pun kita sampaikan secara detail. Beliau sangat menghargai apa yang terjadi di Indonesia, karena di luar Indonesia semuanya
sekarang ini pada posisi yang tidak baik. Karena itulah saya menaruh harapan pada Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk mampu menjadi jembatan peradaban, bukan hanya jembatan bagi perbedaan faham keagamaan, tetapi juga menjadi peradaban antar bangsa dalam wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai Jamiyah Diniyah Islamiyah yang sejak kelahirannya mengedepankan nilai-nilai Islam moderat, saya berharap Nahdlatul Ulama dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai kalangan untuk membangun tatanan dunia yang berkeadilan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang merupakan akar dari bentuk-bentuk terorisme dan radikalisme. Dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengutamakan solidaritas kemanusiaan, ukhuwah basariyah, maka warga Nahdlin berperan besar dalam membangun peradaban antar bangsa yang semakin terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dengan cara itu, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan selalu dikenang menjadi rujukan dunia. Tadi waktu masuk ke ruangan ini ada yang bisik-bisik, Pak Jokowi pakai sarung. Sarung ini dibelikan istri saya kemarin. Pak, besok ke Muktamar NU pakai sarung. Ya, saya senang-senang saja. Tadi saya pakai di hotel, saya turun, ketemu Bu Mega. Wah, Dik, sarungnya bagus. Apanya yang bagus, Bu? Warnanya. Warnanya. Tetapi saya kaget tadi waktu turun dari mobil. Justru yang di sini Pak banyak yang pakai jas. Untung saya ditemani Gus Mus. Para ulama dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama negara dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama atas peran besar dalam menjaga keindonesiaan dan kebinekaan. Kejadian rusuh di Tolikara, Papua pada saat Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah harus menjadi pelajaran berharga, harus menjadi koreksi bagi kita untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik antar umat beragama. Toleransi yang telah dibangun sejak lama di seluruh Nusantara tidak boleh ternodai karena sikap segelintir orang. Mari kita teguhkan posisi Nahdlatul Ulama sebagai Jamiyah Diniyah Islamiyah yang moderat. Mari kita tingkatkan dialog, sikap toleran, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan keagamaan. Dengan karakter Nahdlatul Ulama yang sering menggiatkan semangat toleransi, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat, saya berkeyakinan bahwa muktamar ini akan berjalan dengan lancar, damai, sejuk, dan sukses. Dan sebagai sedikit tambahan, sejak saya menjadi presiden, gelar pahlawan nasional pertama kali akan saya anugerahkan kepada tokoh NU dari Jombang, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan pejabat Rois Am
pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada malam hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Baik hadirin, kita berikan aplaus sekali lagi, selamat dan sukses untuk peresmian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Opening Muktamar, dan baru saja kita saksikan bersama bagaimana sambutan dari Presiden Republik Indonesia ya, yang menyampaikan banyak hal tentang Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, dengan tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia, tema besar pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Dan selain itu pemirsa, sambutan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Ini dari berbagai ancaman untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Dan selain itu pemirsa, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Islam yang demokratis, toleran, serta rahmatan lil alamin terdapat pada Nahdlatul Ulama dengan paham ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan harapan Presiden Jokowi pun pada pembukaan kali ini juga menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama harus terus dan terus berperan membantu serta meningkatkan ukhuwah dalam membangun Indonesia ke depan. Dan pemirsa, sesaat lagi akan segera kita ikuti prosesi selanjutnya, yakni pembacaan doa. Seperti apa selengkapnya? Kita saksikan liputan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, anta Allahul malikul haqqul mubin, al-qadimul muta'azziz bil adad wal kibriya, al-mutafarrid bil baqa, al-hayyul qayyum, al-qadirul muqtadir, al-jabbarul qahhar, alladzi la ilaha illa anta wa la yaghfiru dhunuba illa anta, ya ghafur, ya syakur, ya halim, ya karim, ya sabur, ya rahim. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka wa nastawdika dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kullu shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna fika nafika wa amanik wa jiwarik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dhal syarr, khususan fil mu'tamar sanad al-ahad al-am ya Allah li jam'iyah Nahdlatul Ulama al-thalith wa thalathin al-muqarrar in'iqadu bi Jombang, Jawa Syarqiyah, Jumhuriyah Indonesia fil fatra min at-tarikh 16 ila 20 Syawal Hijriyah al-muwafiq al-wahid ila 5 Agustus 2015 Masihiyah. Ijal hadal mu'tamar ya Rab, mu'tamaran salihan nafi'an nasihan lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa immatil muslimin wa ammatihim ajma'in. Ya Allah, innaka ala dhalika wa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbal alamin. Allahumma jannibna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma khshna bi anka allati la tanam wa qnusna bika nafil la yuram
warhamna bidu'a alaina fala nuhlak. Anta rajauna fakam min ni'matin an'amta biha alaina qalla indaha syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana biha qalla indaha sabruna. Faya man qallahu inda ni'mati syukrana falam yahrumna wa ya man qalla inda baliyati sabruna falam yahdhunna wa ya man ra'ana al khataya wa lam yafdahna. Nas'aluka an tusilla ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa la hawla wa la quwata illa bil azim. Allahumma atina amal raja wa faqal amli yahu ya man bi fadlihi li fadli nas'al ilahil ajal ilahil ijabat ya man ajaba nuhan fi qamih ya man nasar ibrahim al a'da'i ya man radda yusuf ala yaqub ya man kashafa dhurra ayyub ya man ajaba da'wata zakaria ya man qabila tasbiha yunus ibnatta nas'aluka bi asrari ashabi hadhihi da'awatil mustajabat أن تتقبل ما بدعوناك وأن تؤتينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك التي وعدته لعبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وخاب رجعنا وحكى إلا إن أبطت غرد أرحمي فما ابتعدت فأقرش يا غرد الله يا غرد الله يا غلط الله جدي سير مسرع في حل عقدة يا غلط الله. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Baik pemirsa, baru saja kita ikuti bersama bagaimana proses dari pembacaan doa yang langsung dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin pemirsa. Dan tentunya dengan harapan yang sangat besar, mudah-mudahan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama ini bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan aman. Dan pemirsa, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka usai sudah seluruh rangkaian opening Muktamar pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam program yang berbeda. Terima kasih, saya Yulia Kamila, mewakili kerabat kerja, segera undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.